Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazal Devita Sofian dari kelas 11 IPA 4. Saya akan membacakan khutbah tentang tolong menolong. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dan apapun nikmat yang kamu miliki semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Allah hanya meminta kita untuk bersyukur kepadanya dengan menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kehidupan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Kemudian, sholawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita Muhammad bin Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi hamba yang mengharapkan dan menginginkan turunnya pertolongan Allah kepada dirinya, maka salah satu sebab turunnya pertolongan Allah atas seorang hamba adalah dengan membantu sesama. Jadilah orang yang ringan tangan, suka membantu sesama. Ini merupakan salah satu faktor Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan menolong sesama itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti saat-saat kita sangat membutuhkan pertolongan, yaitu di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruti. Maka apapun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa harta, kekuatan, jabatan ilmu, maka kita membaginya dengan sesama. Kita membantu orang yang lemah, kita mengajari orang yang bodoh, kita membela orang yang lemah atau miskin, karena kita memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan tidak Allah berikan kepada yang lain, karena rezeki manusia memang tidak ada yang sama. Maka barang siapa yang memiliki kelebihan, gunanya itu untuk membantu sesama atau saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, mudahkan urusan manusia, bantu mereka, dan jangan menyulitkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perkara yang bisa kita bantu untuk saudara kita, maka bantulah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu di antara tingkatan iman, bahkan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah bentuk mungkin yang sangat ringan atau sepele kita membantu sesama. Ada rintangan di jalan, kayu atau sejenisnya kita singkirkan. Kita membantu sesama, maka bantuan yang kita berikan untuk manusia ini akan berubah manis pada akhirat kelak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dengan amalan yang sangat sederhana itu. Sebagaimana seorang laki-laki yang menolong seekor anjing yang kehausan, lalu bagaimana menolong manusia yang kehausan? Menolong anjing yang kehausan saja sudah berbuah surga. Seorang laki-laki melihat seekor anjing yang kehausan sampai ia menjulurkan lidahnya karena saking hausnya. Kemudian dia membuka sepatunya, menciduk air dengan sepatunya itu, dan dia memberikan kepada anjing tersebut sehingga anjing itu pun selamat nyawanya. Allah mensyukuri perbuatannya karena pembantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memasukkannya laki-laki itu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula dalam sebuah hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang berjalan. Kemudian dia melihat ada batang kayu melintang di tengah jalan. Lalu ia berkata dalam hatinya, demi Allah,
aku akan menyingkirkan batang kayu ini dari kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Itu membantu kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya dan memasukkannya ke dalam surga dengan perbuatan itu. Demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis masih riwayat Muslim, yaitu sungguh aku melihat seorang laki-laki yang berada di dalam surga karena batang kayu yang disingkirkan dari tengah jalan. Hadis riwayat Muslim. Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan tingkatan iman yang paling rendah. Bentuk tolong-menolong sesama Allah Subhanahu wa taala membantu hamba itu bukan hanya di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala membantunya kelak sampai di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka bantulah sesama, bantulah saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Mungkin kita punya kelebihan, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan. Janganlah kelebihan dan keistimewaan itu kita gunakan untuk menyombongkan diri dan berbangga diri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bantulah hamba-hamba Allah yang lain, karena kelebihan itu merupakan ujian. Apakah kita gunakan pada tempat yang semestinya atau justru kita gunakan untuk berbangga diri, untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, tumbuhkanlah dalam diri kita semangat membantu, semangat berbagi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, maka lakukanlah. Jadilah orang yang ringan tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kita di dunia maupun di akhirat. Merupakan salah satu kehormatan atau rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai hamba yang rendah hati. Dia sadar bahwa segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya adalah titipan sekaligus cobaan. Apakah dia mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Ingat bahwa setan ada di balik semua itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ini. Dan bersekutulah kamu, hai iblis, terhadap Bani Adam dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Serta setan ikut campur dalam setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya agar kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu justru bukan menguntungkan kita, tidak berfaedah bagi kita, tapi justru membawa mudarat bagi kita. Harta yang bisa kita gunakan sebagai batu loncatan untuk meraih surga justru menyeret kita ke neraka. Kekuatan yang bisa kita gunakan untuk membawa kita ke surga justru menyeret kita ke neraka. Kepintaran atau ilmu yang kita miliki yang seharusnya bisa membawa kita ke surga, karena campur tangan setan, kita justru masuk neraka karenanya. Maka dari itu, jadilah hamba yang senantiasa menggunakan setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin kita tidak seberuntung kita hidupnya. Ingat bahwa manusia tidak ada yang sama rezekinya. Salah satu hikmah Allah membeda-bedakan rezeki sama-sama lainnya adalah agar bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Karena kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Kita perlu membantu orang lain sebagaimana kita pada saat-saat tertentu. Bagaimanapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, harta, kekuatan, jabatan, ilmu, dan lain sebagainya, ada banyak momen di mana kita perlu bantu orang lain. Maka salah satu hikmah Allah membedakan rezeki atau dengan yang lainnya adalah agar kita bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita, menurunkan pertolongannya kepada kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita hamba yang beruntung yang meraih surganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.